siang teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari ilmu matematika, yaitu matriks. Jadi, yang akan saya jelaskan dari matriks ini itu adalah tentang operasi penjumlahan dalam matriks, operasi pengurangan dalam matriks, dan operasi perkalian matriks. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Fritz Handrian David Agur. Teman-teman sekalian bisa memanggil saya Dev. Dan saya berasal dari SMAS Santo Franciscus Xavierus Sute. Oke, sekian penjelasan. Sekian perkenalan singkat dari saya. Dan saya minta perhatian dari teman-teman sekalian untuk menyimak apa yang saya akan jelaskan. Sekian, saya akan mulai sekarang. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada penjelasan mengenai ketiga poin yang akan saya jelaskan, saya terlebih dahulu akan menjelaskan seperti apa pengertian dari operasi matriks. Pengertian operasi matriks. Apa itu operasi matriks? Operasi matriks adalah operasi terhadap dua atau lebih matriks. Operasi matriks juga dikenal sebagai operasi aljabar matriks. Pada dasarnya, operasi matriks itu meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Tapi kok ada yang kurang ya? Kok tidak ada pembagian seperti halnya perhitungan matematika dasar pada umumnya? Nah, itulah yang menjadi keunikan dari operasi matriks. Jadi, pada operasi matriks memang tidak ada pembagian karena perkalian matriks itu bersifat tidak komunitatif. Apa maksudnya sifat komunitatif? Sifat komunitatif adalah sifat dalam operasi hitung yang akan tetap menghasilkan hal yang sama meskipun letaknya ditukar. Yang pertama, operasi penjumlahan matriks. Operasi matriks yang pertama yang kita bahas adalah penjumlahan matriks. Operasi matriks adalah penjumlahan dua matriks yang letak komponennya sama. Sebenarnya, operasi matriks tidak jauh beda dengan operasi penjumlahan pada umumnya, tetapi ada syarat matriks bisa dijumlahkan. Mungkin teman-teman sekalian ada yang bertanya, apa saja syarat-syarat matriks agar bisa dijumlahkan? Jadi, agar matriks bisa dijumlahkan adalah kedua matriks harus memiliki ordo yang sama. Contohnya pada gambar matriks berikut. Bahwa operasi penjumlahan di atas memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2, sehingga kedua komponen dapat dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya pun sangat mudah. Kamu hanya tinggal menjumlahkan masing-masing baris sesuai dengan urutannya. Berikut ada contoh soal dari operasi penjumlahan matriks. Jika teman-teman ingin mengerjakannya, silakan saja. Yang kedua, operasi pengurangan matriks. Nah, seperti informasi yang tertera pada gambar, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana operasi penjumlahan matriks. Sekarang, kita akan membahas operasi pengurangan matriks. Sebenarnya, cara pengerjaan penjumlahan dan pengurangan matriks ini konsepnya sama saja. Teman-teman sekalian, tinggal mengurangkan masing-masing baris sesuai dengan kebutuhannya. Nah, syarat-syarat yang sudah tertera di dalam gambar ini sudah sangat jelas ya. Jadi, syarat pengurangan matriks pun sama dengan penjumlahan, yaitu kedua matriks harus bisa mewakili ordo yang sama sehingga bisa dioperasikan. Berikut adalah contoh soal dari operasi pengurangan matriks. Jika teman-teman ingin mengerjakannya, silakan. Yang ketiga, operasi perkalian matriks. Nah, berdasarkan pandangan saya dari informasi yang tertera pada gambar, operasi perkalian matriks akan menjadi operasi yang tingkat kesulitannya berbeda dengan kedua jenis tadi yang lainnya. Nah, penasaran kan? Nah, akan saya jelaskan sekarang. Yang pertama, operasi perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar tidak memiliki persyaratan. Jadi, semua matriks dengan ordo apapun bisa dikalikan dengan bilangan real atau skalar.
Berikut adalah gambar dari bilangan dx matriks C. Nah, dari gambar tersebut secara garis besar, jika teman-teman ingin mengalihkan matriks dengan bilangan real atau skalar, maka berlaku sifat perkalian seperti yang pertama, sifat distributif. Ada dua jenis, yaitu distributif ke kiri dan ke kanan. Sifat distributif ke kiri yaitu C1 dalam kurung X tambah Y sama dengan C1X tambah C2B. Sifat distributif ke kanan dalam kurung C1 tambah C2X sama dengan C1 kali C2. Yang kedua, operasi perkalian 2 pada matriks. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana cara mengalihkan matriks dengan bilangan real atau skalar. Sekarang, kita akan membahas operasi perkalian 2 matriks. Berikut adalah rumus menghitung operasi perkalian 2 matriks. Nah, bisa teman-teman lihat gambar rumusnya. Nah, setelah teman-teman melihat, di bawah gambar terdapat informasi bahwa informasi perkalian 2 matriks memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama tidak komutatif. Operasi perkalian 2 matriks bersifat tidak komutatif, artinya berbeda dengan perkalian pada umumnya. Nah, contohnya bisa dilihat pada keterangan di bawah pengertian dari tidak komutatif. Yang kedua, sifat distributif. Nah, pada sifat distributif ini berkaitan dengan operasi penjumlahan matriks. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, X dalam kurung Y tambah Z kurang XY tambah XZ. Yang kedua, dalam kurung Y tambah Z tutup kurung XYX tambah ZX. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya dari materi matriks, yaitu operasi penjumlahan matriks, operasi pengurangan matriks, dan operasi perkalian matriks. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.